Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Anggreni Sili. Di sini saya sebagai ketua kelompok yang akan memimpin presentasi pada siang hari ini tentang periklanan dalam komunikasi bisnis. Sebelum kita masuk ke tahap penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 11 yang berisikan anggota Ventri Sulastri Penloki, Victoria Juliana da Costa Pung, Wayuni Soraya Gama Putri, dan Yohana Tal. Langsung saja saya persilakan kepada teman Ventri untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ventri Sulastri Penloki. Saya akan membawakan materi yang pertama tentang pengertian iklan. Iklan adalah salah satu komunikasi yang berbentuk presentasi bersifat non-pribadi berupa promosi gagasan barang atau jasa. Nah, iklan komersial atau seringkali disebut iklan bisnis bertujuan agar mendapatkan peningkatan keuntungan perusahaan dan juga peningkatan angka penjualan. Yang berikut sifat iklan. Nah, yang pertama di sini yaitu iklan adalah komunikasi. Setiap iklan yang kita dengar melalui media massa sejatinya berhubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan. Iklan harus dapat mengkomunikasikan sesuatu kepada siapapun yang melihat atau mendengar iklan tersebut. Nah, yang kedua, impersonal atau non-personal. Pesan yang berasal dari pengirim pesan disampaikan melalui bermacam-macam media komunikasi kepada penerima pesan dan bukan dilakukan secara tatap muka. Dengan kata lain, komunikasi yang terjadi antara pengirim pesan dan penerima pesan yang terjalin antara pengirim pesan dan penerima pesan bukanlah komunikasi dua arah, melainkan satu arah, karena keduanya tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan tujuan dari iklan. Media komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, atau majalah digunakan untuk tujuan periklanan. Di era milenial, media yang digunakan juga mencakup internet sebagai media komunikasi. Yang keempat, isi pesan tentang ide pokok produk atau jasa. Sebagian besar iklan dirancang untuk membantu penjualan barang dan jasa, dan karena itulah isi pesan iklan lebih menitik beratkan pada informasi dan bukan pada promosi barang-barang yang dapat dihitung. Yang kelima, pesan iklan bersifat informatif dan persuasif. Informasi yang disajikan iklan haruslah benar dan lengkap. Sementara itu, pesan iklan bersifat persuasif manakala bertujuan membujuk khalayak untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Persuasi merupakan salah satu faktor penting dalam iklan. Karena itu, jika iklan tak persuasi khalayak, pesan iklan itu hanya berupa informasi saja. Nah, yang keenam, sponsor yang jelas. Sponsor harus mengidentifikasikan dirinya sebagai sponsor sebuah iklan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konsumen salah memahami gagasan tentang iklan atau isi iklan. Yang ketujuh, berbayar. Nah, agar iklan dapat dimuat di media massa, maka pengiklan haruslah membayar sejumlah uang tertentu kepada pembuat iklan. Yang kedelapan, media yang digunakan beragam. Nah, seperti kita tahu, ada media massa, media luar ruang, dan media lainnya. Yang termasuk media massa di sini, menurut para ahli, adalah surat kabar, majalah, radio, TV, dan internet. Sementara itu, yang termasuk media di luar ruangan, yaitu contohnya papan reklame. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Ventri. 3. Karakteristik periklanan. 1.
komunikasi non-pribadi berbayar. Berbeda dengan hubungan masyarakat, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengiklankan produk mereka. Selain itu, target individu adalah audiens secara luas, bukan individu tertentu seperti pada penjualan pribadi. 2. Ditransmisikan melalui media. Itu mencakup media cetak seperti majalah dan koran, media non-cetak seperti radio dan televisi, media luar ruang seperti papan reklame, dan media internet seperti website dan media sosial. Yang ketiga, bersifat informatif dan persuasif. Melaluinya perusahaan memberikan informasi tentang produk. Mereka juga berusaha menarik emosi konsumen, mendorong permintaan, dan menghasilkan pembelian. 4. Elemen integral dari komunikasi pemasaran. Perusahaan dapat mengkomunikasikannya dengan berbagai baruan promosi lainnya seperti promosi penjualan, penjualan pribadi, atau publisitas. Yang kelima, komunikasi satu arah. Pesan iklan mengalir dari pengirim ke penerima, tetapi tidak bisa sebaliknya. Perusahaan menggunakan untuk menginformasikan dan membujuk audiens. 6. Tunduk pada proses selektif konsumen. Efektivitas iklan tergantung pada bagaimana audiens memproses pesan. 4. Tujuan periklanan. Periklanan memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama, menginformasikan. Melalui iklan, perusahaan menciptakan kesadaran tentang merek, produk, atau perusahaan. Yang kedua, mengingatkan kembali. Perusahaan mengingatkan kembali audiens tentang persediaan produk. Yang ketiga, membujuk. Perusahaan mencoba meyakinkan pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk. Jenis-jenis periklanan. Kita dapat mengklasifikasikan iklan dalam berbagai cara. Pertama, kita dapat mengkategorikannya berdasarkan audiens target, yaitu yang pertama, iklan konsumen menargetkan konsumen akhir, dan yang kedua, iklan perdagangan menargetkan peritel dan mendorong mereka untuk menyimpan produk di rak-rak retail mereka. Kedua, berdasarkan materi yang diiklankan, yaitu yang pertama, iklan produk, untuk mempromosikan produk dan jasa ke audiens. Yang kedua, iklan institusi, untuk mempromosikan dan memperkuat citra perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga, iklan pemerintah, untuk menginformasikan tentang inisiatif, kebijakan, atau program baru pemerintah kepada publik. Ketiga, berdasarkan media yang digunakan, yaitu yang pertama, koran. Surat kabar dapat menjangkau banyak audiens di geografis tertentu, baik nasional maupun lokal. Karena dicetak, itu dapat menjadi rujukan di kemudian hari. Namun, iklan koran berumur pendek karena hanya dibaca satu kali. Yang kedua, majalah. Media ini menjangkau audiens spesifik, misalnya berdasarkan profesi atau hobi. Tidak seperti koran, majalah memiliki umur simpan yang lebih lama karena individu kemungkinan akan membacanya lagi di kemudian hari. Yang ketiga, iklan luar ruangan. Contoh iklan luar ruangan adalah poster, papan reklame, interior dan eksterior transportasi umum. Mereka memiliki visibilitas tinggi dan lebih kreatif untuk menarik perhatian publik. Orang dapat melihatnya beberapa kali sehingga cocok untuk mengingatkan kembali konsumen.
Yang keempat, radio. Media ini memfasilitasi dan menjangkau kelompok sasaran tertentu, misalnya remaja. Selain itu, orang bisa melakukan banyak pekerjaan mereka sambil mendengar radio. Tapi karena tidak ada visual, itu mungkin kurang menarik dan efektif. Yang kelima, televisi. Iklan televisi memungkinkan hubungan emosional yang tinggi dengan pemirsa karena efek suara dan visual menarik perhatian mereka. Selain itu, perusahaan dapat menargetkan pasar tertentu, misalnya orang dewasa, dengan memilih waktu siaran yang tepat. Dan yang keenam, online. Ini dapat melalui web, blog, atau media sosial. Dibandingkan dengan media lainnya, jangkauannya adalah yang paling luas. Tidak hanya audiens nasional, tetapi juga global. Selain itu, iklan juga sangat mudah diakses, kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Tahap pengembangan periklanan. Yang pertama, menetapkan tujuan iklan. Bertujuan untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua, memutuskan anggaran. Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tahap dalam siklus hidup produk, bangsa pasar, basis pelanggan, persaingan, frekuensi iklan, dan produk substitusi. Penentu keberhasilan iklan. Penentu keberhasilan iklan dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau dari dalam. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama, faktor internal. Ketika kita berbicara tentang faktor internal dari sebuah iklan, berarti secara tidak langsung kita membahas mutu atau kualitas dari iklan itu sendiri. Iklan yang bermutu membuat informasi dalam sebuah iklan diterima target iklan dengan baik. Dan sebaliknya, iklan yang tidak bermutu membuat informasi dalam iklan tidak diterima oleh target iklan. Faktor internal dalam sebuah iklan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa hal, antara lain judul iklan, isi iklan, visualisasi, dan audio. Tidak semua iklan tersusun oleh keempat hal tersebut. Iklan baris misalnya, tentu tidak tersusun atas komponen audio, sehingga penilaian bermutu atau tidaknya sebuah iklan baris ditentukan oleh judul iklan dan isi iklan. Lain halnya dengan iklan baris, poster yang notabene sama-sama iklan cetak. Memiliki komponen visualisasi yang sangat penting untuk dioptimalisasi, bahkan mutu dari iklan jenis poster sangat ditentukan. Komponen visualisasi poster yang disebut sebagai desain. Desain yang menarik, lucu, dan unik pasti akan membuat orang melirik dan membaca poster tersebut. Dan secara tidak sengaja, informasi yang disampaikan oleh pemasang iklan kepada target iklan menjadi tersampaikan. Lain lagi dengan iklan di radio dan televisi. Bisa dikatakan bahwa kedua iklan ini hampir tidak dipengaruhi oleh judul iklan. Hal ini karena sebuah iklan di televisi dan radio memang tidak membutuhkan judul iklan sebagai penarik perhatian. Yang paling utama adalah apakah visualisasi iklan tersebut unik dan apakah ada kata-kata yang mudah diingat. Kata-kata yang mudah diingat disebut slogan. Slogan ini terkadang justru membuat orang teringat-ingat dan bahkan tertarik untuk mengucapkan berulang kali dan di berbagai kesempatan. Kalau hal ini sudah tercapai, berarti sebuah iklan boleh dikatakan sangat berhasil. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dari sebuah iklan adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah iklan yang kondisinya tidak bisa kita buat namun bisa kita siasati. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal iklan. Faktor eksternal dari sebuah iklan adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah iklan yang kondisinya tidak bisa kita buat namun kita bisa siasati.
Yang termasuk dalam faktor eksternal iklan antara lain, yang pertama waktu iklan. Waktu iklan tidak bisa begitu saja kita buat. Misalnya kita adalah produsen kue yang omset penjualannya sangat dipengaruhi oleh hari raya lebaran. Tentunya kita tidak bisa membuat setiap hari lebaran agar kue kita selalu laris. Dan tentunya beriklan secara terus-menerus sepanjang hari juga bukan ide yang bijaksana, karena pasti akan menguras perbendaharaan kita. Namun, itu semua dapat disiasati, yakni beriklan secara penuh hanya pada waktu sekitar lebaran sambil menaikkan kapasitas produksi. Dan di lain waktu ketika tidak musim lebaran lagi, kita kurangi iklan dan menurunkan kapasitas produksi. Karena bagaimanapun, kebutuhan orang di waktu tertentu pasti berbeda. Sehingga memaksakan diri beriklan di waktu yang tidak tepat tentunya membuat iklan menjadi kurang berhasil. Yang kedua, tempat iklan. Salah satu bagian jalan yang paling sering dipadati oleh orang adalah persimpangan jalan atau lampu merah. Di sekitar perempatan jalan yang ramai, kita biasa mendapati berbagai reklame terpampang berdesak-desakan. Mengapa bisa begitu? Karena perusahaan periklanan tahu bahwa perempatan jalan adalah tempat yang sangat strategis untuk menampilkan iklan. Tapi tentunya kita tidak bisa membuat semua jalan menjadi perempatan lampu merah. Maka dari itulah faktor tempat disebut sebagai faktor eksternal iklan. Yang ketiga, tingkat persaingan iklan. Kita tidak bisa menentukan jumlah saingan iklan kita. Namun, kita tetap bisa menyiasati bagaimana kita akan bersaing agar menang dalam persaingan iklan. Yang keempat, tingkat kejenuhan pasar. Sebagai akibat dari persaingan beriklan, suatu ketika kondisi pasar bisa jenuh. Kita tidak bisa memaksa pasar untuk tertarik dengan iklan tertentu. Namun dengan kreativitas tertentu, kita bisa mengemas iklan kita menjadi berbeda, unik, dan dapat diterima oleh pasar. Terkadang, esensi dari iklan boleh jadi sama, namun dengan pengemasan iklan yang kreatif, penerimaan pasar atau target iklan bisa menjadi berbeda. Sekian hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.